Nah, isu LGBT kita angkat dengan satu pertanyaan. Kami ambil pertanyaan itu dari ucapan seorang profesor Universitas Islam di Indonesia. Saya nggak usah sebut. Universitas Islam Negeri. Profesor itu mengatakan bahwasanya orang gay dan lesbian itu tetap masuk surga. Kenapa? Karena syarat masuk surga itu adalah beriman dan beramal soleh. Sehingga jika ada seorang gay, ada seorang homoseksual, ada lesbian, itu rajin sholat, dia punya hak masuk surga. Ini kira-kira benar apa enggak, Pak? Ucapan begini. Benar enggak, Pak, ucapan begini, Pak? Mengatakan Islam ini akan tergerus, akan pudar Islam ini sebagaimana pudarnya warna baju. La yudro masiyamun wala solatun wala sodakotun wala nusukun. Nanti banyak orang Islam yang nggak tahu apa itu sholat, apa itu puasa, apa itu zakat, dan apa itu haji. Banyak orang Islam nggak tahu. Ini sudah terjadi belum? Sudah terjadi, Pak. Saya ngajar di kampus menghadapi berbagai macam generasi dari tahun 2008 sampai tahun ini. Kelihatan betul bedanya generasi yang masuk 2008 dengan generasi 2023. Berarti sudah 15 tahun. Dalam 15 tahun itu kelihatan, Pak. Produk-produk anak-anak SMA negeri itu kelihatan produk SMA negeri. Masuk kampus itu nggak ngerti agama, padahal Islam. Sampai ada yang tidak tahu sholat itu wajib. Sholat 5 waktu itu wajib. Sampai ada yang tidak tahu. Dan apa yang dikhawatirkan oleh kami dosen-dosen agama tahun 2009 terjadi, Pak. Tahun 2009 saya dan teman-teman itu membuat survei, Pak. Surveinya itu tentang kualitas pemahaman beragama mahasiswa UI angkatan 2009. Respondennya waktu itu 2.300 orang dikumpulkan dalam kuliah agama, diberikan angket satu persatu. Ada satu pertanyaan dari kuesioner yang kami berikan. Pertanyaan itu begini, tentang isu LGBT. LGBT ini ada dua, Pak. Ada LGBT haram, ada LGBT nggak haram. LGBT yang haram, lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Ini haram. Tapi LGBT yang nggak haram, ini lelaki gendut berwajah tampan. Ini jangan diharamkan, Pak. Kan gitu. Ya. LGBT yang nggak haram ini tidak haram. Lelaki gendut berwajah tampan. Kayaknya banyak LGBT di sini, kan gitu kan? Lelaki gendut berwajah tampan. Paling enggak tampan menurut istrinya. Nah, isu LGBT kita angkat dengan satu pertanyaan. Kami ambil pertanyaan itu dari ucapan seorang profesor Universitas Islam di Indonesia. Saya nggak usah sebut. Universitas Islam Negeri. Profesor itu mengatakan bahwasanya orang gay dan lesbian itu tetap masuk surga. Kenapa? Karena syarat masuk surga itu adalah beriman dan beramal soleh. Sehingga jika ada seorang gay, ada seorang homoseksual, ada lesbian, itu rajin sholat, dia punya hak masuk surga. Ini kira-kira benar apa enggak, Pak? Ucapan begini. Benar enggak, Pak, ucapan begini, Pak? Jelas salah. Maka saya kasih di situ jawaban tertutup, setuju, tidak setuju. Apa yang terjadi, Pak? Dari 2.300 mahasiswa, 45% menjawab setuju. 45% dari 2.300 menjawab setuju. 40% dari 2.300 itu berapa, Pak? Berapa? 800 kurang lebih. 860 orang berarti setuju. 860 orang
berpendapat setuju dengan pernyataan itu. Itu tahun 2009. Sekarang sudah 2024. Berarti berapa tahun yang lalu? 15 tahun yang lalu. 15 tahun yang lalu itu anak yang jawab setuju, itu sudah S3, Pak. Sudah banyak yang punya jabatan penting level manajer di BUMN. Dan kemudian terjadilah, Pak. Yang 2009 menjawab itu, kerja di BUMN, dan sekarang menjadi orang yang berada di barisan anti agama. Padahal agamanya Islam. Sekarang pengajian di kantor BUMN itu nggak semarak seperti sebelum COVID. Nggak semarak. Orang-orang muda yang usia 27 tahun, 28 tahun, sampai usia 30-an tahun, itu nggak minat lagi ikut pengajian di kantor, Pak, pengajian masjid. Satu-satunya pengajian yang disukai adalah pengajian buka puasa. Dan itu pun tausiahnya dibatasi cukup 5 menit, karena sebentar lagi azan. Ini fakta, Pak. Ini kok saya nggak dikasih kopi nih? Dikasih nggak nih? Mestinya saya dikasih kopi dong. Ya, ini kan baru teh. Ini kopinya mana? Kan gitu kan. Nah, dari tadi di kopi enak betul, seruput di depan saya kan seruput gitu kan. Ini diskriminasi namanya ini kan. Maaf ya Pak ya. Iya, karena baunya menyengat betul ini kan gitu kan. Ini kopinya kopi enak ini kan. Nah, Rasulullah mengatakan nanti yang namanya sholat, puasa, orang nggak tahu lagi, Pak. Rasulullah kemudian mengatakan wala yusra ala kitabillahi azza wa jalla fi lailatin fala yabqa fil ardi minhu ayatun. Quran itu nanti akan diangkat di satu malam sehingga nggak ada yang tersisa dari Al-Quran. Allah akan angkat ke langit Quran itu sehingga tidak ada satupun ayat yang tersisa. Artinya nggak ada orang yang hafal Quran. Ya kita masih senang ada sekolah tahfiz, ada rumah tahfiz. Itu nanti nggak ada lagi, Pak. Rumah tahfiz. Nanti nggak ada orang yang hafal Quran. Karena faktanya selama 16 tahun saya mengajar agama di kampus itu, anak-anak yang dulunya khatam Iqra 6 lancar membaca Al-Quran, ketika kuliah awam lagi, Pak. Alumni SD IT, alumni SMP IT, alumni SMA IT, begitu kuliah, itu seperti nggak pernah belajar baca Quran. Kaku lidahnya. Alumni SD